Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program. Kita bakal interview seorang pengusaha sukses. Ini masih muda, sudah memenangkan beberapa achievement. Nah, belum lama ini baru memenangkan Young Entrepreneur Under 45. Wah, please welcome Anda Bro Calvin Lim. Hai. Halo, halo. Wah, Halo semuanya. Apa kabar? Halo Bro mantap. Ruby. Thank you ya Good Bro, to see you. jadi narasumber nih. Good to see you juga. Nah, Bro Calvin. Nah, ini Bro Calvin kan termasuk salah satu entrepreneur sukses nih. Nah, boleh Amin. perkenalan dulu nih. Bagaimana memulai bisnisnya dan juga bisnis apa. Nah, silakan Bro Calvin. Oke, terima kasih ya Bro Ruby. Terima kasih semuanya. Halo para penonton. Ya, perkenalkan nama saya Calvin Lim. Saya bergerak di bidang logistik, pengiriman barang melalui kontainer. Jadi kalau di pelabuhan ya sering ada mobil-mobil besar truk gitu ya yang ada belakangnya ada kontainer ya. Nah, itu memang tugas saya selama 20 tahun ini ya untuk pengiriman barang dari dari Aceh sampai ke Papua. Jadi seluruh Indonesia ini untuk pengiriman barang daerah yang ada pelabuhan kontainernya itu bisa saya kerjakan. Ya, jadi itulah yang tugas yang saya handle selama ini. Jadi dari domestik, ekspor, impor itu semua bisa saya kerjakan. Saya dan tim ya bisa mengerjakan. Demikian, Bro. Oke, Bro Calvin. Nah, perusahaannya namanya apa nih? Transport Indo. Ya, Transporindo Agung Sejahtera. Mm-hmm. Jadi kalau websitenya itu www.transporindo.com. Nah, mungkin kalau pengen informasi yang lebih lanjut, boleh buka di sana ya, www.transporindo.com. Jadi semua informasi-informasi tentang Transporindo itu bisa dipelajarin di sana. Oke, nah ini tadi kurang lebih 20 tahun ya. Apa yang membuat Bro Calvin ini terjun di dunia transportasi ya, logistik ya? Ya, awalnya ini ya, kalau boleh dibilang sih orang tua saya mama saya ya dari dulu itu pengen saya jadi pengusaha ya. Yang mungkin sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja dari kecil saya sudah didoktrin ya kalau besar nanti jadi pengusaha ya kan. Jadi makanya ketika ada tawaran dari kakak ipar saya ya, kakak ipar saya berarti kakak saya punya suami, info ya di Jakarta ada ini rekan tahu nih ya kan, mau nggak kamu kerjakan ya kan. Ya waktu itu masih lajang ya, nggak punya apa-apa ya, istilahnya kalaupun saya kerja ya gagal, saya nggak ada ini, nggak ada yang perlu saya khawatirkan. Nah, saya ambil peluang itu, saya kerja ya alhamdulillah ya sampai hari ini sudah 20 tahun ya, ini perusahaan ini kita bisa berkembang ya sampai hari ini. Demikian kira-kira begitulah singkat ceritanya, Bro. Oke, nah kalau gitu ini semua berhubungan dengan transportasi. Nah, ini di mana aja nih? Semua dari Jakarta sampai tadi Papua ya? Ya, kalau pengiriman itu dari Aceh sampai ke Papua ya, tapi kita karena cabang kita kan dari Medan, ada Jakarta, Surabaya, kemudian ada Makassar, ada Bitung ya, dan selebihnya kita bekerja sama dengan agen-agen ya. Kesimpulannya dari 34 provinsi itu bisa kita kerjakan semuanya. Jadi nggak cuma lewat darat, laut juga bisa gitu ya, dan lain Justru sebagainya. kita lebih fokusnya ke laut. Fokusnya ke laut ya? Contohnya misalnya kalau dari Jakarta ya kita mau kirim ke Medan, dan nanti dari perusahaan saya itu menyediakan kontainernya ya, kemudian kirim ke gudang pemilik barang misalnya. Contohnya klien saya kan ada Softex ya, Garuda Food, Bimoli, ya Bogasari, itu kan klien-klien besar ya. Jadi ketika mereka ada permintaan barang ya, saya kirim kontainer ke pabrik mereka, dan nanti mereka muat ya produk-produk mereka, kemudian saya antar ke pelabuhan di Tanjung Priok untuk dikirim ke daerah tujuan sesuai ini pesanan mereka. Contohnya ke Makassar misalnya. Nah, ketika sampai di Makassar, nanti dari pelabuhan Makassar, truk kita akan mengangkut kontainernya untuk diangkut sampai ke gudang mereka yang di Makassar. Ya, kira-kira seperti begitu, Bro. Wow, jadi termasuk jalur distribusi ya? Betul, betul, seperti begitu. Inilah yang kalau saya bilang sih barang-barang pabrik ya. Jadi ketika produk-produk yang kita antar itu ya
dari Jakarta sampai ke Makassar tadi yang melalui ada lewat jalur darat dulu, kemudian naik ke kapal, tiba di pelabuhan tujuan, naik truk lagi, baru diantar ke gudang seperti begitu. Nah ini dari gudang baru mereka distribusi ke toko-toko ya. Nah itu kalau yang ke toko itu sudah ini bagian retail mereka yang mengurusnya. Iya, 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 iya. Wow. Nah, berarti Bro Kelvin sendiri berarti ini punya kapal-kapal sendiri atau gimana nih, Bro? Saya punya truk, ya truk itu truk trailer namanya, itu khusus mengangkut kontainer. Nah, kalau kapal itu kebetulan saya meng-outsource, ya saya itu bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Ya seperti begitu. Iya, 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 iya. Nah, dengan perkembangan infrastruktur di Indonesia, bagaimana menurut Bro Kelvin sendiri nih? Kalau saya bilang sih selama 10 tahun terakhir ini infrastruktur sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ya, pemerintah sangat mendukung ya. Jadi kalau boleh bilang sih kayak jalur darat kan sekarang sudah lebih bagus. Ya, ada tol laut juga. Ya, tapi kembali lagi ya di sini kan pemerintah memang sangat mensupport ya. Jadi karena pemerintah mensupport, ekonomi kan jadi lebih baik ya. Ekonomi lebih baik, otomatis ini kan mempengaruhi dengan logistik juga. Logistik juga ikut membaik, ya semuanya membaik. Ya kesimpulan sih saya bilang 10 tahun terakhir ini sih sangat sangat bagus ya support dari pemerintah ini. Yes. Oke, dan Bro Kelvin dari konsumen dapat konsumen lagi sehingga 20 tahun ini luar biasa ya. Bisnis itu kan biasanya kalau udah lebih dari 10 tahun, wah berarti hebat nih dalam memanage ya. Nah, dalam menghadapi tantangan, apalagi belum lama ini BBM mengalami kenaikan nih. Nah, bagaimana menurut pandangan Bro Kelvin sendiri nih? Dan bagaimana mengadaptasinya dan juga bisa berhadapan dengan itu nih? Ya, untuk BBM ini ya tantangan lah ya, tantangan yang sangat besar bagi kami karena pada dasarnya customer kami ya, jadi customer kami itu kan berarti pabrik ya, mereka itu kan sangat sensitif terhadap harga. Ya, kenaikan harga yang sedikit pun pasti akan mempengaruhi penjualan atau mempengaruhi harga atau produk barang mereka. Jadi ketika BBM ini naik, ya pastinya mereka harus menghitung ulang semua kos-kos logistik ini ya, dan itu akan mempengaruhi logistik ke kami juga sih, yang tadinya mungkin harusnya mereka akan kirim banyak, mendadak mereka mungkin tahan dulu ya, mereka coba hitung dulu harganya, apakah kenaikan harga BBM ini sesuai nggak dengan nanti harga yang mereka mau jual di pasaran. Ya, tapi so far sih ya ini sempat terhambat kira-kira semingguan gitulah. Nah, ketika sudah lewat seminggu, ya ini sudah lancar kembali. Ya intinya sih BBM ini memang tak bisa dihindarin karena kan minyak dunia naik ya. Dan kebetulan kan Indonesia mensubsidi BBM ya, ketika harga dunia sudah terlalu naik, ya BBM ini nggak bisa ditahan terlalu lama subsidinya. Akibatnya ya pemerintah menaikkan. Ya boleh dibilang sih ya ini harus kita hadapi bersama-sama ya, seperti begitu. Waktu pandemi mungkin ada peluang yang sangat tinggi mungkin di logistik ya. Sekarang juga ada tantangannya lagi ya. Tapi saya lihat luar biasa nih, timnya kompak, solid nih, ya kan. Nah, bagaimana seorang leader pastinya ini memberikan impact ya. Nah, apa nih yang menjadi rahasia suksesnya dari perusahaan yang Bro Kelvin pimpin nih? Oke, kalau ya dibilang rahasia sih nggak tahu ya apakah ini rahasia atau bukan ya. Tapi kalau saya bilang sih marketing dan sales itu ujung tombak dari sebuah perusahaan. Ya kita harus perkuat ya marketing dan sales ini. Nah, kalau marketing dan salesnya ini sudah bagus ya, kemudian di operasionalnya juga harus bisa bekerja dengan baik, memberikan customer service excellent. Nah, setelah itu ya mungkin di bagian accounting-nya juga harus bisa menagih ya, karena kalau misalnya kita cuma bisa kerja nggak bisa lupa menagih ya, ini perusahaan manapun nggak mungkin bisa bertahan ya. Ya saya pikir tiga poin ini ya, ditambah lagi satu mungkin di tim ya, di tim. Jadi kita perusahaan ini selalu merekrut orang-orang yang tepat ya, karena kalau orang yang tidak tepat ya bergabung di perusahaan Transporindo ini ya, ini bisa membuat rangkaian dari marketing, operasional, sampai accounting ini bisa terjadi masalah
Makanya kita selalu sangat selektif dalam memilih tim ya, dan memilih rekan-rekan. Ya mungkin itu kalau saya bilang merupakan kunci ya kita bisa bertahan sampai hari ini ya. Dan tentunya satu hal lagi yang saya pikir mungkin Transporindo ini sering bertahan karena saya terus belajar dengan yang terbaik ya. Saya terus belajar dengan guru-guru terbaik. Ya saya bahkan belajar sampai ke luar negeri juga ya untuk melihat ilmu-ilmu apa yang sedang berkembang, yang mungkin bisa diaplikasi, yang mungkin bisa dipraktekkan. Ya karena kan bisnis itu sangat dinamis ya. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya kita akan tergilas. Nah, kayak hari ini logistik ya kita terus memantau ya, teknologi juga semakin berkembang. Ya jangan sampai nanti kita ketinggalan teknologinya ya kita malah kalah oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul seperti begitu. Wah. Gitu sih, Bro. Oke, kalau rencana ke depannya apa ini akan dilakukan oleh bilangnya TAS ya, TAS gitu ya. Ya. Kedepannya sih ya kita pasti terus meningkatkan kapasitas ya. Jadi kan perusahaan itu kan harus tumbuh terus karena kan kalau perusahaan yang tidak tumbuh, istilahnya kalau pohon yang tidak tumbuh sama dengan pohon itu mati. Nah sama juga dengan perusahaan, kalau dia itu tidak tumbuh ya dia pasti akan mati. Kenapa saya bilang mati? Karena beban gaji seperti beban yang lain-lain itu kan tiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan kalau pendapatannya stabil saja, itu ya lama-lama pasti perusahaan sudah kalah. Ya, istilahnya kalau ini jalan terus, lama-lama nanti bisa lebih besar biayanya daripada pendapatan. Makanya kami terus melakukan upaya-upaya inovasi. Ya, tapi yang paling penting di transportasi ini adalah customer service excellence. Karena hubungan antar manusia itu masih sangat tinggi di sini ya. Jadi kayak kita relationship dengan pemilik barang, kita relationship dengan orang-orang pabrik itu masih sangat penting. Ya, jadi kalau ketika kita bisa jaga hubungan dengan baik, ya itu bisnis juga otomatis akan berjalan dengan baik juga, seperti begitu. Wow, mantep ya. Bro Kevin, ini sekarang karyawannya udah berapa banyak sih? Kan saya lihat nih, wah banyak sekali. Kemarin lagi bikin Transporindo Agung Sejahtera Award ya, 2022 nih ya. Ya, itu memang tiap tahun kita adain ini ya, adain award ya. Tujuannya sih untuk memotivasi karyawan-karyawan ya, karena kan ya saya sendiri melihat ya dengan mata saya sendiri mereka itu benar-benar kerja dengan all out ya, itu tidak memandang waktu. Kadang-kadang udah jam 7 jam 8 malam ya masih belum pulang, masih kerja ya. Dalam hati saya, wah ini nanti keluarga mereka, istri mereka atau suami mereka bisa protes nggak ini ya kan. Nah, jadi sebagai bentuk ya support dan terima kasih dari saya ya, setahun sekali saya ajak mereka jalan-jalan ya. Ini diajak keluarga, anak istri, diajak semua ya, kita sewa satu hotel ya, semua bergabung ya, kita adain penghargaan, hiburan ya. Tujuannya untuk supaya ya ada refreshing lah ya, semua karyawan mengenal satu sama lain, keluarganya juga kenal satu sama lain ya, ada hiburan. Jadi ya istilah kerennya itu healing lah kalau saya bilang ya, healing ya, supaya nanti healing, mereka sudah stres ya kerja, nah kita kasih hiburan, heal ya, udah healing ya, mereka bisa bekerja lagi, memberikan terbaik buat perusahaan. Seperti itu, Bro. Wow, luar biasa ini nih sosok leadernya nih. Jadi ada reward juga ya dari achievement yang sudah dicapai tentunya. Wow, Bro Kevin, thank you so much nih udah sharing. Buat mungkin teman-teman yang penasaran, ingin tahu lebih lanjut ya, bisa di website-nya tadi ya, www.transporindo.com itu ya, Bro Kelvin ya. Ya, betul. Wow, mantap. Tentunya ini juga Bro Kelvin membuka lapangan pekerjaan kan luar biasa, banyak sekali orang-orang yang bekerja. Tentunya ini mendukung roda ekonomi di Indonesia, apalagi khususnya transportasi dan logistik menjadi bagian yang paling lumayan penting ya dalam industri dan juga bisnis. Sekali lagi Bro Kelvin, thank you so much sudah berbagi, sudah memberikan inspirasi buat teman-teman lainnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada quotes atau apa gitu mungkin Bro Kelvin, silakan. Ya, kalau saya bilang sih mungkin teman-teman pengusaha ya, kalau saya bilang sih teman-teman pengusaha itu Anda sebenarnya sih melakukan pekerjaan yang sangat hebat ya, karena entrepreneur itu sebenarnya tidak gampang ya. Karena statistik selalu mengatakan dari bisnis yang ada muncul di dimanapun ya, itu dalam 5 tahun itu hanya sisa 4% yang bertahan.
Alias kalau misalnya ada 100 bisnis yang berdiri di tahun pertama, 5 tahun kemudian hanya sisa 4% saja. Itu sangat tidak gampang menjadi entrepreneur. Nah, di satu sisi, entrepreneur adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Karena kenapa? Entrepreneur itu mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan otomatis akan merekrut karyawan. Nah, setiap karyawan yang kita rekrut, ya, itu kira-kira ada 4 orang yang mempercayakan nasibnya kepada perusahaan tersebut, ya, seperti istrinya atau suaminya atau 2 anaknya, ya. Jadi ketika kita merekrut 1 karyawan, ya, ada 4 orang yang mempercayakan nasibnya kepada perusahaan kita. Nah, di sini ya saya bilang ketika kita menjadi entrepreneur, sebenarnya kita membantu ekonomi negara, ya, di sini, ya. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, ya, dan mungkin itulah yang saya bilang, ya, kalau jadi entrepreneur itu sangat dibutuhkan oleh negara ini. Dan bagi yang menjadi karyawan misalnya, ya, saya mungkin bisa sampaikan selalu memberikan nilai tambah, ya, kepada perusahaan. Kadang-kadang mungkin kita kerja sudah banyak sekali, sudah kerja mati-matian, kok kayaknya perusahaan nggak perhatikan kita, ya, gitu, ya. Sebenarnya sih saya nggak tahu, ya, karena tiap-tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Tapi saran saya tetap memberikan nilai tambah, ya, karena walaupun perusahaan Anda tidak bisa menilai Anda atau perusahaan Anda tidak bisa menghargai Anda, dengan nilai tambah yang selalu Anda berikan, pasti ada orang lain yang mungkin bisa melihat, yang mungkin suatu saat nanti bisa mencoba mengajak Anda, ya, bekerja di perusahaan yang lebih baik, ya, seperti begitu. Wow, keren banget. Wow, ini memberikan inspirasi. Baik Anda seorang pengusaha atau menjadi karyawan, yang pasti lakukan yang terbaik di bidang Anda, gitu kan, ya. Saat Anda melakukan yang terbaik, pastinya banyak peluang-peluang yang terbuka. Wow, saya jadi teringat tuh, ada namanya kerja keras. Kalau kerja keras itu mungkin kebanyakan pakai otot, gitu kan. Kalau kerja cerdas menggunakan otak, ya kan. Ada lagi kerja ikhlas. Nah, kalau biasanya katanya orang nih kalau kerja keras mungkin rezekinya pas-pasan, gitu kan. Kalau kerja cerdas, ya, rezekinya ya luas, gitu kan. Kalau kerja ikhlas itu rezekinya tak terbatas. Nah, ini nih, Kelvin dan juga para teman-teman entrepreneur dan juga para karyawannya, semoga rezekinya tak terbatas. Karena tadi kan ketika kombinasi luar biasa, itu juga sukses selalu buat PT TAS, ya, Transporindo Agung Sejahtera. All the best. Sekali lagi terima kasih Bro Kelvin Lim sudah sharing. Terima kasih ya buat waktunya. Sekali lagi sukses, ya. Nah, teman-teman, thank you Bro Ruby. Thank you. Yes, terima kasih teman-teman juga yang telah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Semoga teman-teman tambah sukses juga dan bisa melakukan action dari apa yang sudah dipelajari. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.